Hai semuanya, gue Vija Agassi. Apa kabar kalian? Hari ini, ketika gue merekam episode ini, hari terasa gloomy, sedih, hujan, dingin, berangin. Persis banget dengan apa yang gue rasakan beberapa hari yang lalu. Saat ini juga gue merasakan hal yang sama. Karena baru aja nenek gue meninggal dunia. Yang jelas gue kaget, sedih, tapi cukup menyangka karena memang nenek gue sudah tua. Gue merasa 2 tahun kebelakang ini, dari tahun 2020, gue semakin dewasa dan perubahan cara sikap dan juga cara berpikir. Ini dirasakan oleh teman-teman dan keluarga gue. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan kepergian 5 anggota keluarga yang punya tempat spesial di hati gue. Tahun 2020, ada om gue dan nenek gue dari pihak nyokap yang meninggal. Tahun 2021 awal, nyokap gue berpulang. Dilanjutkan 3 bulan setelah itu, om gue yang lain meninggal. Dan kemarin nenek gue dari pihak bokap meninggal dunia. Ada mixed feeling ya di situ, kayak campur aduk sih, sedih pasti. Tapi ada beberapa perasaan dan pemikiran yang muncul setelah ini. Waktu gue masih kecil dulu, hal yang paling gue takutkan dalam hidup gue adalah bukan hanya kehilangan nyokap. Bahkan gak ngelihat nyokap sebentar aja, gue takut dan nangis. Nyokap gue pergi ke pasar aja, gue tuh bisa nungguin di depan rumah, bahkan ke jalan untuk nungguin nyokap gue. Separah itu gue gak bisa lepas dari nyokap. Anak manja dan anak mami banget lah. Ketika gue beranjak remaja, gue mulai memahami, gue pasti akan mengalami yang namanya kehilangan dan patah hati. Tapi masih sebatas meninggalkan teman-teman gue, karena kalau ada yang udah dengar episode gue sebelumnya, pasti tahu gue ini gak pernah tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama, alias nomaden. Dan untuk patah hati, gue pikir hanya sekedar gue ditolak cowok yang gue taksir atau cinta gue bertepuk sebelah tangan, itu adalah patah hati terbesar gue. Enggak sama sekali. Semuanya gak ada artinya ketika gue kehilangan keluarga gue, terutama nyokap. Setelah nyokap gak ada, gue semakin sadar kartu sukses gue menjadi orang yang lebih baik karena doa ibu tuh jadi udah gak ada sekarang. Main support system gue gak ada lagi, yang bisa nerima segala kekurangan gue juga udah gak ada lagi. Yang bisa kapan aja gue peluk juga udah gak ada lagi. Patah hati terbesar adalah kehilangan seorang ibu. Gue tahu bokap gue, abang gue, dan keluarga gue yang lain tuh sayang dan care banget sama gue. Tapi tetap aja, peran ibu itu beda secara psikologis. Sempat berpikir, kalau dulu gue jadi ambil jurusan kedokteran dan akhirnya jadi dokter, apakah gue bisa menyelamatkan nyokap dan keluarga gue yang lain? Sampai gue jungkir balik mikirin ini pun, jawabannya tetap aja belum tentu. Karena gimana pun ini udah takdirnya, udah jalannya. Semakin sadar kalau kematian itu dekat, segala yang gue punya saat ini bukan seutuhnya punya gue, tapi ada yang lebih berkuasa dan berhak atas semua ini. Semuanya itu bersertifikat hak milik oleh Tuhan. Pikiran semacam ini yang akan mendewasakan kita ternyata. Dulu gue merasa pemikiran yang kayak gini atau ucapan-ucapan kayak gini tuh cuma sekedar ceramah dari orang-orang yang sok bijak aja gitu. Dan ketika merasa kehilangan, orang-orang datang ke
ke diri gue dengan ngucapin, ikut sedih ya, berduka cita. Gue paham apa yang lo rasain. Karangan-karangan bunga di depan rumah itu semuanya terdengar dan terlihat palsu dan bullshit. Dalam hati tuh gue mikir, lu semua nggak tahu apa yang gue rasain. Lu nggak ngalamin apa yang gue alamin. Ngapain lu sok-sok berduka gitu? Jelek banget sih pemikirannya. Bodoh sih pemikiran seperti itu, karena akhirnya gue tahu orang lain pun memang pernah mengalami hal-hal yang gue alami, kehilangan. Tapi mungkin dengan cerita yang berbeda, cara yang berbeda, responnya juga yang berbeda. Pada saat itu gue hanya belum merasa ikhlas aja, jadi tumbuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Setelah rasa ikhlas itu muncul, semua jadi lebih jelas, dan gue bisa berpikir secara jernih. Dan otak gue, perasaan hati gue juga jadi berkembang tumbuh lebih dewasa. Suatu saat, orang-orang yang belum pernah ngerasain apa yang gue alami, mereka nanti juga akan ngalamin. Jadi kalau ada yang datang ke kita ngucapin semua hal itu, terima dan amini aja dulu doa-doa mereka. Karena mereka datang dengan niat yang baik sebenarnya. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri untuk mengalami patah hati dan kehilangan selanjutnya. Bahkan persiapkan diri juga untuk menunggu giliran kita yang akan meninggalkan orang lain. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebelumnya. Jangan terpuruk dan bangkit lagi. Sedih itu boleh, tapi jangan sampai hilang arah. Jangan sampai hilang arah. Karena dengan kita menjadi versi terbaik dari diri kita dan bangkit, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, secara tidak langsung, kita juga menolong mereka yang meninggalkan kita selain doa-doa penuh kasih yang kita panjatkan untuk mereka. Karena gue percaya, pengorbanan, doa, dan cinta yang mereka berikan selama ini telah membawa kita ke titik ini. Semakin kita menjadi lebih baik pula posisi dan derajat mereka di alam sana. Karena gue percaya juga bahwa ada yang namanya pahala secara tidak langsung dan tidak terputus yang terkoneksi antara kita dan yang meninggalkan kita. Jangan lupa untuk mendoakan mereka berada di tempat terbaik, dijauhkan dari segala siksa kubur dan neraka. Semoga kita bertemu di surga tertinggi. Gue Vijaya Agassi, sampai ketemu di episode selanjutnya.